Pemirsa, kesaksian Titin Prialianti di sidang PK 6 terpidana kasus Vina hari ini 25 September 2024 menggambarkan potret bobroknya pengungkapan kasus sejak peristiwa ini mencuat pada 2016. Dia sulit bertemu kliennya baik ketika masih berada di Cirebon maupun ketika sudah dipindah ke Polda Jawa Barat. Dan di hari kedua menjadi kuasa hukum, Titin mengaku mendapat kiriman foto yang memperlihatkan wajah para tersangka babak belur. Tetapi laporan atas dugaan penyiksaan itu tidak pernah digubris oleh Polda Jawa Barat dan Komnas HAM. Untuk membahas topik ini, kami menghadirkan mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam Pak Sugeng, selamat malam Pak Susno. Selamat malam Tasya. Iya, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Tapi sebelum kita mulai perbincangan, saya akan memutar informasi berikut ini dan juga ada informasi bahwa kami sudah mencoba menghadirkan lagi-lagi Polda Jawa Barat serta Komnas HAM, tetapi mereka tidak dapat bergabung dengan berbagai alasan. Dan pemirsa, kita akan sama-sama saksikan cuplikan dari pernyataan Titin Prialianti hari ini di sidang 6 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki. 16 September 2016, saya baru bertemu dengan Saka Tatal. 16 September 2016, dan kondisinya BAP itu sudah jadi. Karena saya juga shock ketika tanggal 15 saya mengkomunikasikan, saya harus jalan sendiri. Tanggal 16 ketika Saka Tatal datang itu ketemunya di kejaksaan dalam kondisi BAP sudah jadi, hanya nama saya yang dikosongkan. Saya juga susah berkomunikasi dengan Saka Tatal saat itu. Saya masih melihat luka-lukanya, cuman kan pandangan matanya dia kosong banget. Saya susah, saya nanya apapun dia juga nggak ngerti saya pengacaranya. Padahal waktu itu ada kakaknya, ada Selis. Tapi jangankan dengan saya, yang orang luar, orang yang dia tidak kenal. Dengan Selis juga, Saka, kamu apa yang terjadi? Dia nggak bisa cerita. Saka kelihatan shock. Dia menerima perlakuan yang luar biasa karena dia sempat menulis di secari kertas yang disampaikan kepada keluarganya. Teteh, saya disiksa, disetrum, disuruh minum air kencing. Cuma kalimat itu yang dia tulis di kertas kemudian dikasih ke keluarganya. Cuman untuk komunikasi dia nggak bisa sama sekali. Saka masih anak-anak waktu itu 15 tahun. Pandangan matanya kosong. Dia seperti berada di dunia yang dia nggak ngerti. Saya susah berkomunikasi. Saya baca BAP itu betul. Saya waktu itu mengambil resiko yang terbesar. Kalau saya nggak tanda tangani walaupun saya tidak mendampingi, saya sudah dikasih kabar kalau ibu udah nggak mau tanda tangan sekarang, Saka Tatal akan didampingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh negara. Itu yang bikin saya berat karena saya dari tanggal 1 udah nyari mereka. Akhirnya walaupun saya betul tidak mendampingi saat BAP, di tanggal 16 itu saya tanda tangani karena sebelumnya juga saya sudah dikasih kabar ya akan berjalan sendiri dan resiko apapun harus diambil. Iya, pemirsa, kita akan langsung berdiskusi dengan salah satunya adalah Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW. Pak Sugeng, tadi kalau kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari kesaksian Ibu Titin Prialianti di dalam sidang PK 6 terpidana, kita bisa menangkap bahwa berkas itu belum selesai dijilid tapi sudah mulai persidangan. Jadi kuasa hukum hanya diberi BAP atas kesaksian Dede dan Aib. Pertanyaan saya, memang bisa ya ketika polisi belum selesai dengan berkasnya kemudian sidang sudah dimulai, misalnya dengan alasan bahwa ini persidangan anak dan harus dilakukan dengan cepat? Tentunya tidak bisa ya. Jaksa harusnya menolak berkas perkara tersebut. Di dalam perkara-perkara yang punya potensi disebut peradilan sesat,
itu ada beberapa cirinya ya. Yang pertama adalah tersangka itu akan diasingkan. Diasingkan artinya dia tidak bisa dijangkau oleh penasihat hukumnya, tidak bisa dijangkau oleh keluarganya, tidak bisa dibesuk oleh siapapun dalam waktu tertentu. Yang kedua, adanya upaya penekanan menggunakan tekanan intimidasi psikis dan fisik untuk mendapatkan pengakuan. Ketiga, adanya upaya penyediaan advokat yang tidak ditunjuk secara independen dengan alasan bahwa tidak mampu ya atau tidak ada yang urus, maka ditunjuk advokat yang sebetulnya advokat abal-abal ya. Nah, tadi kan dikatakan berkasnya belum lengkap ya, Bu Titin, bahkan namanya ada. Ya, Bu Titin, saya sangat menghargai perjuangan Ibu Titin ya di dalam membela Saka, tapi ada sedikit kelalaian di situ menurut saya ya, yaitu bahwa Bu Titin akhirnya dengan pertimbangan tertentu, mungkin adalah pertimbangan ingin membela Saka terus ya, karena prihatin dia mau tanda tangan. Harusnya Ini tidak harusnya mau tidak tanda tangan ya dilakukan. Pak Sugeng. Harusnya Iya, Bu ya. Titin menolak tanda tangan. Karena kalau apabila advokat tidak mau tanda tangan, ya, tidak mau tanda tangan ya, itu maka berkas perkara tersebut secara formil tidak sah. Untuk perkara-perkara yang tuntutannya lebih dari 5 tahun, wajib ada advokat. Kalau Bu Titin tidak tanda tangan, ditunjuk pengacara lain ya, yang tidak pernah juga mendampingi dan tanda tangan, itu juga tidak sah ya. Nah, disinilah ya memang antara perasaan, sikap profesionalisme, kemudian intuisi seorang advokat harus bekerja. Bu Titin sebetulnya bisa tetap bisa membela dari luar dengan membuat pernyataan-pernyataan di luar proses ya. Saya pernah mengalami kasus ini ketika klien saya diintimidasi, ditakut-takutin malam hari, tapi saya dapat informasi, jadi saya bicara kepada media terus. Baik, Pak Sugeng, tapi artinya menurut Anda memang praktek-praktek mengancam dengan tidak didampingi tetapi harus tanda tangan itu sering terjadi, Pak Sugeng? Beberapa kali IPW mendapatkan pengaduan, seperti kasus Kelitih di Yogyakarta ya, kasus Kelitih di Yogyakarta yang juga sudah divonis bersalah ini, anak-anak ini tidak bisa diakses atau diasingkan ya oleh keluarga, penasihat hukum dan segala pihak ketiga. Kenapa? Supaya dia di dalam penguasaan sepihak oleh oknum juga kepolisian. Dan kalau ditanya siapa yang melakukan penganiayaan penekanan, sudah ahli mereka. Mereka bukannya penyidik yang melakukan itu, tetapi adalah pihak lain. Bisa saja polisi yang berpakaian preman, atau bisa saja menggunakan pihak ketiga yang bukan polisi ya. Jadi tidak teridentifikasi, tetapi dibiarkan. Ada luka-luka sampai titik tertentu akan diupayakan luka itu baru sembuh, baru kemudian ditampilkan kepada keluarganya atau konferensi pers. Demikian. Iya, ini berarti modus yang sebenarnya sudah modus lama terjadi begitu ya Pak Sugeng. Dan kepada siapa sebenarnya seharusnya kuasa hukum atau tersangka yang sedang dalam posisi akan menjadi calon tersangka atau saksi yang sedang menjadi calon tersangka itu kemudian bisa mengadukan hal ini? Ini sebetulnya Propam harus peka ya, kalau dilaporkan dia harus menurunkan tim, ya, menurunkan tim untuk kemudian melakukan pengawasan. Ya, atau atasannya ya, atasan dari penyidik ya, atau pimpinan kepolisian ya, misalnya Polres, Kapolres ataupun Kapolda. Ini membutuhkan sebetulnya kepekaan pada kasus-kasus yang menarik perhatian publik, mungkin diberikan perhatian ya, tapi kasus Vina ini dulu mungkin bukan kasus apa-apa, jadi dicuekin aja gitu loh ya. Demikian. Baik, kalau Anda melihatnya ketika kita hari ini 8 tahun kemudian menyaksikan bagaimana perguliran kasus Vina di 2016, apakah menurut Anda memang kemudian ada semacam kong kali kong antara penyidik
kemudian ke kejaksaan, kemudian ke majelis hakim, sehingga sambung menyambung menjadi satu, mengebut kasus ini dan menutup mata terhadap beberapa kecacatan prosedur yang ada di tiap tahapan, Pak Sugeng? Analisis kasus ini adalah analisis satu kasus yang mengandung unsur peradilan sesat. Istilahnya saja peradilan sesat ya. Padahal kerja awal yang kemudian dipersoalkan tidak menghargai hak asasi manusia itu kan di kepolisian. Tapi produknya adalah putusan yang tidak adil dan memberangus hak asasi seorang terdakwa, tersangka ya. Nah, dalam sistem peradilan pidana tidak bisa disalahkan polisi saja ya. Dalam kasus ini Kejaksaan Agung serta Mahkamah Agung harus memeriksa juga semua penuntut umum dan hakim yang memeriksa. Bahkan saya mendapatkan data ya, putusan pengadilan dalam perkara Saka Tatal. Ibu Titin kan membela ya. Ibu Titin itu sudah menguraikan argumentasi pembelaannya, tapi ada typo terkait penulisan nomor perkara ya. Nomor perkaranya ditulis salah tulis, ditulis nomor surat kuasa. Apa pertimbangan hakim? Hakimnya menyatakan bahwa terdapat penulisan nomor perkara ini adalah keliru, maka dianggap tidak perlu dipertimbangkan pembelaan dari Bu Titin. Ini kan ironi, padahal dalam sistem hukum pidana kita yang disebut dengan satu pencarian keadilan yang material yang diatur dalam KUHP itu adalah pencarian keadilan yang sejati. Tapi disingkirkan begitu saja. Jadi ini harus diperiksa semua, jaksanya dan juga hakimnya, jangan hanya polisinya terus yang yang menjadi sasaran gitu. Walaupun awalnya memang dari tidak profesionalan dari oknum penyidik ya. Oke, baik. Baik, saya coba geser ke Pak Susno Duaji. Pak Susno sudah bisa mendengar suara kami? Oke, baik. Tampaknya belum bisa bergabung dengan Pak Susno Duaji. Saya kembali lagi ke Pak Sugeng tadi untuk melanjutkan. Jadi betapa ironisnya ketika pledoi seorang Titin Prialianti kemudian tidak dianggap hanya gara-gara typo, sementara kemudian penyanggahan dan penjabaran dari para saksi dan terdakwa yang menyatakan bahwa dalam prosesnya mereka disiksa itu justru diabaikan oleh hakim, Pak. Diabaikan, iya. Dan cara pengabaiannya mudah sekali ya, dalam kasus-kasus di mana ada dugaan penganiayaan. Nanti ada disebut saksi verbalisan. Saksi verbalisan adalah saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum untuk membantah dugaan adanya penyiksaan. Saksi verbalisan ini adalah penyidik, umumnya penyidik ya. Dia akan ditanya oleh hakim jaksa di depan persidangan apakah mereka melakukan penyiksaan. Tentu tidak. Penyidik itu ketika memeriksa sudah dalam posisi si tersangka sudah dipermak dalam tanda kutip, dalam keadaan takut, mungkin juga luka, untuk menerima apa saja yang ditanya diiyakan. Ya, itu sudah dipermak. Ya, apalagi Saka Tatal usia 15 tahun. Itu kan anak kecil ya. Bisa dibilang anak kecil ya. Iya. Sudah dipermak. Orang dewasa saja tidak akan tahan. Ya. Nah, kalau misalnya dia masih bertahan, sudah kamu nanti tidak saya periksa. Diserahkan lagi kepada oknum yang akan melakukan kekerasan. Ini juga minta perhatian IPW soal profesionalisme daripada penyidik. Jangan memaksakan pengakuan, tetapi pendekatannya adalah scientific crime investigation. Sehingga kerja kepolisian sangat profesional, dipercaya, ya menghasilkan satu proses yang akuntabel seperti itu ya. Oke, baik. Saya coba lagi menyapa Pak Susno Duaji. Pak Susno sudah bisa mendengar suara saya? Sudah. Oke, baik Pak Susno. Terima kasih sudah bergabung. Saya ingin sedikit meng-highlight pernyataan tadi dari Titin Prialianti yang mengatakan bahwa ia sudah melapor pada tanggal 7 September ke Propam dan kemudian pada tanggal 13
September ke Komnas HAM, tetapi hasilnya baru keluar 4 bulan kemudian pada 7 Januari dan hanya menyatakan meminta Polda Jabar memberi klarifikasi. Pak Susno, ini seolah-olah kita tidak bisa percaya pada Propam kemudian akan mengawasi kinerja polisi. Menurut Anda seperti apa? Nah, inilah yang menyebabkan kita tidak percaya kepada institusi resmi ya. Komnas HAM dilapori tidak ada respek, Polri juga gitu. Nah, sehingga akhirnya apa? Penyidikan 2016, buahnya, hasilnya, ya kita petik sekarang. Semua tersangka atau terpidana menarik keterangannya. Saksi juga menarik keterangannya. Dan terbukti akhirnya bahwa perkara ini pondasinya sangat lemah, yaitu pondasi berdasarkan keterangan saksi. Keterangan saksi pun saling bertentangan. Dan berdasarkan pengakuan tersangka yang tanda petik kalau benar itu didapat dengan cara-cara yang tidak dilandasi hukum gitu. Tidak benar dilandasi dengan penyiksaan, padahal kita Indonesia sudah menandatangani konvensi anti penyiksaan, gitu ya. Jadi ini sangat-sangat memalukan, gitu kan. Semoga dengan kasus Vina dan Iki ini menjadi pelajaran berharga bagi aparat penegak hukum, bagi seluruh bangsa Indonesia. Udahlah, hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi, dan kita 100% bahkan 1000% yakin bahwa 8 orang terpidana itu bukan pelaku yang didakwakan, dan juga peristiwa yang diadili, peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Yang ada adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal. Nah, ini memalukan sekali. Peristiwanya tidak ada, tersangka dibuat ada, kemudian yang Baik, Pak Susno mungkin malu, tetapi pihak-pihak yang saat ini sepertinya sedang dipermalukan mungkin tidak terasa malu ya Pak Susno, karena reaksinya belum tertangkap oleh media dan publik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya Pak Susno, sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama simak infografis berikut ini. Ya, ini adalah kesaksian dari Titin Prialianti, kuasa hukum dari Saka Tatal dan juga Sudirman dalam sidang PK 6 terpidana hari ini. Pada intinya ada semacam garis waktu atau timeline dari 31 Agustus 2016 ketika orang tua Eko Ramadhani meminta Titin untuk menjadi kuasa hukum dari Eko. Kemudian keesokan harinya 1 September 2016, Titin mendatangi Polres Cirebon Kota untuk bertemu dengan Eko tetapi tidak diizinkan. Kemudian 5 September 2016, 6 tersangka lain juga meminta Titin untuk menjadi kuasa hukum. Titin menitipkan surat kuasa untuk ditandatangani oleh 7 tersangka karena dia tidak diizinkan untuk menemui para tersangka itu. Kemudian pada 2 September 2016, foto tersangka sudah dalam kondisi babak belur tersebar ke keluarga. Pada 3 September 2016 saat Titin ke Polres Cirebon Kota, para tersangka sudah dititipkan ke Polda Jabar. 7 September 2016, Titin bersama dengan keluarga tersangka ke Polda Jawa Barat dan melapor ke Propam Polda. Laporan ini terkait dengan dugaan penyiksaan selama proses penyelidikan, namun laporan Titin di Propam Polda Jawa Barat tidak pernah ditanggapi. Tanggal 13 September 2016, Titin mencoba melapor ke Komnas HAM. Laporan Titin ini kemudian direspon oleh Komnas HAM 4 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 7 Januari 2017, dan isinya hanya surat kepada Polda Jawa Barat yang meminta untuk memberi klarifikasi atas laporan Titin. 2 hari setelahnya pada 15 September 2016, Titin kemudian menghubungi seorang penyidik di Polda Jabar asal Indramayu dan mengetahui akan ada pelimpahan tahap 2 atas Saka Tatal
di tanggal 16 September 2016. Kemudian pada 16 September 2016, Titin bertemu dengan Saka Tatal di Kejaksaan Kota Cirebon. Saat itu BAP sudah jadi, luka-luka di tubuh Saka Tatal masih terlihat dan pandangan mata Saka Tatal terlihat kosong, tidak bisa ditanyai oleh Titin. Kemudian Titin terpaksa menandatangani BAP walau tahu ini bertentangan dengan prosedur karena dia tidak mendampingi saat pemeriksaan. Titin kemudian baru bertemu dengan para tersangka lain saat rekonstruksi di Cirebon dan 5 tersangka sudah didampingi oleh Yogi Nainggolan. Pada 3 Oktober 2016, sidang perdana Saka Tatal digelar. Pada 10 Oktober 2016, sidang putusan berlangsung setelah 7 hari dilakukan secara tertutup karena persidangan ini adalah persidangan anak. Namun selama persidangan syarat dengan tekanan dan intimidasi. Titin kemudian mengajukan banding, namun pembelaan Titin ditolak karena kesalahan nomor perkara. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Susno. Pak Susno, tadi kalau menyambung di segmen sebelumnya sebelum kita jeda, Pak Susno berkali-kali mengatakan bahwa Pak Susno merasa malu, tetapi pihak yang seharusnya merasa malu dalam hal ini mungkin penyidik, pihak kejaksaan, dan majelis hakim di 2016 tampaknya tidak bereaksi apa-apa, Pak Susno. Halo, Pak Susno. Halo Pak Susno. Hilang rasa malunya. Sudah hilang rasa malunya Pak Susno? Rasa malunya mungkin sudah hilang ya. Iya. Benar. Ya. Baik, tampaknya dengan Pak Susno, mohon maaf, audionya tampaknya putus-putus, Pak Susno. aku itu salah. Baik, kami akan coba perbaiki sambungan audio dengan Pak Susno Duaji. Saya ke Pak Sugeng mungkin untuk pertanyaan yang sama. Pak Sugeng, mungkin Anda ada komentar tentang bagaimana sebenarnya seluruh persidangan PK-PK ini memang sepertinya mempertontonkan kebobrokan dari aparat penegak hukum, oknum-oknumnya, dari mulai penyidik, kejaksaan, dan majelis hakim pada 2016. Komentar Anda seperti apa, Pak Sugeng? Inilah wajah hukum kita ya. Wajah hukum yang selalu kemudian selalu buruk untuk orang-orang kecil, orang miskin ya, orang yang tidak punya kuasa. Ya, ini wajah hukum kita. Oleh karena itu ya, ini tentu peristiwa berapa 8 tahun yang lalu ya, ini menjadi juga keprihatinan Polri, institusi Polri saat ini ya. Polisi, kalau saya tahu polisi juga tidak mau seperti itu ya, tetapi ini sudah terjadi terlanjur. Saya mendorong Polri, Kapolri ya, melalui institusi di Mabes tidak ragu untuk memproses laporan dari siapa itu Saka Tatal dan kuasa hukum yang lain untuk menyatakan memang ada obstruction of justice ya, arahnya ke sana. Kemudian wajah hukum ini tetap harus kita ikuti ya, yang buruk untuk kita kritisi supaya tidak terjadi kembali kasus-kasus serupa di tengah masyarakat. Kunci salah satu ya, kuncinya ya, karena ini saya bisa hanya menjangkau kelompok sipil dalam hal ini adalah advokat. Saya berharap advokat-advokat itu jadi pengawal hak asasi manusia, human right defender, ya, pembela hak asasi manusia untuk berani mengungkap, membongkar dugaan-dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk penganiayaan, torture ini ya, kepada para tersangka. Demikian. Baik, Pak Sugeng, Anda sendiri dari IPW, apa yang bisa dilakukan untuk kasus Vina ini ketika kita sudah terang benderang melihat bagaimana kebobrokan yang terjadi pada 2016 terpampang jelas dalam sidang-sidang PK ini? Ini kan sudah terbuka ya,
saya berharap institusi Propam itu responsif ketika menerima pengaduan. Apalagi ada foto mungkin dilaporkan ya tadi, ada foto dalam kondisi luka. Responsif itu tidak sama juga dengan Komnas HAM juga. Ternyata kan juga telat meresponnya. Responsif itu segera seketika adanya laporan dugaan itu terjun ke lapangan dengan memeriksa laporan tersebut. Punya kewenangan Propam, ya. Jadi untuk melihat kalau memang ada luka-luka dipertanyakan, diklarifikasi kepada penyidiknya. Kemudian digunakanlah prosedur standar agar para tersangka ini didampingi secara ketat oleh advokat yang dipercaya oleh para tersangka sendiri. Oke, Pak Sugeng, tapi masih bisa berharap terhadap Propam. 2016 saja mereka tidak melakukan apa-apa. Hari ini di 2024 ketika melapor bagaimana Ibtu Rudiana melakukan penyelidikan yang sesat pada 2016, laporannya dengan cepat kemudian langsung keluar tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kepada siapa sebenarnya kita bisa meminta pertanggungjawaban kinerja Polri? Ya, kita ini mau percaya pada siapa? Tentu tetap percaya kepada institusi Polri ya. Institusi Polri yang ketat kita kawal. Oleh karena itu ya, institusi Polri tidak boleh alergi dengan kritikan seperti ini, menjadi masukan. Ya, IPW kan mengkritisi kinerja ya. Dan Kadif Propam saat ini juga menjadi catatan untuk responsif, humanis ya, tegas dan juga profesional ketika ada pengaduan. Selama ini juga surat-suratan aja tuh yang keluar tuh ya. Jangan surat-suratan, turun langsung ke lapangan ketika ada laporan yang dalam bentuk penganiayaan. Ini kan masukan nih, masukan IPW. Juga Komnas HAM turun langsung ya, meminta akses gitu. Kalau tidak dikasih akses, Komnas HAM bisa melakukan satu penyelidikan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, ya. Jadi regulasi-regulasi yang tersedia dan institusi yang harus menjalankan itu tersedia. Masalahnya mampu melaksanakan atau tidak. Kalau mampu pasti mampu. Maunya itu loh, ya. Maunya itu. Makanya IPW mengawal terus semua laporan terkait kinerja kepolisian. Tujuannya apa? Bukan mau menjelekkan, tapi kita mau memberikan kontribusi adanya institusi Polri yang bisa dipercaya oleh publik dalam kinerjanya. Pak Sugeng, kalau selama ini, kalau Anda mengatakan Anda mengawal kinerja Polri, kemudian Anda memberikan rekomendasi, apa reaksi mereka, Pak Sugeng? Ya, ada positif ya kalau misalnya ada yang positif ya. Kalau misalnya kita laporkan gitu, mereka respon ya. Ada respon Pak Sugeng? Ada respon. Apa responnya Pak Sugeng? Segera melakukan perbaikan ya. Misalnya satu proses yang unprofesional direspon oleh pimpinannya, kemudian dibuka akses agar dilakukan secara profesional. Walaupun kita tidak dengan maksud mengintervensi, itu direspon. Masalahnya nih lembaga-lembaga pengawas kinerja kepolisian ini kan beberapa gelintir saja ya. Jadi melakukan pekerjaannya juga saya tidak tahu ya bagaimana. Tapi kami mengkritisi ya. Kalau IPW sih ya sudah kerjanya sehari-hari ini jadinya, walaupun kita ini swasta ya begitu. Iya, saya agak penasaran dengan respon dari pihak kepolisian khusus untuk kasus ini ya Pak Sugeng. Kalau kemudian kita sudah menyaksikan banyak sekali fakta-fakta. Iya, rekomendasi yang Anda... Ini ya, iya, silakan. Kasus ini ujiannya begini, ujiannya ya. Ini berkaitan laporan 7 terpidana termasuk Saka Tatal ya ke Bareskrim dengan putusan nanti PK ini sangat berkaitan ya. Dua kutub ini berkaitan. Saya berharap ya Pak Sugeng, mohon maaf audionya tidak terdengar. Halo Pak Sugeng.
Pak Sugeng, mohon maaf audionya tidak terdengar, Pak. Ya, baik pemirsa, kami akan coba memperbaiki audio dengan Sugeng Santoso dan juga Ya, Pak Susno Duaji. ya, Oke, baik, saya bisa mendengar lagi. Silakan, Pak. ya. Mohon diulang, Jadi Pak. Mahkamah Agung juga harus melihat kenyataan ini. Pembuktian yang tadi di persidangan, selama saya mengikuti yang bisa saya ikuti, pembuktiannya scientific crime investigation, scientific, ya, seperti penasihat hukum menghadirkan ahli optik. Optik itu bisa melihat manusia berapa jauh. Menghadirkan ahli psikologi forensik. Menghadirkan saksi-saksi fakta. Ya. Ini Mahkamah Agung kalau tidak membebaskan mereka, kepercayaan publik tidak ada lagi. Ya. Karena ini terang benderang kasus ini. Ya. Terang benderang adanya satu potensi peradilan sesat. Jangan dibikin kedua kali peradilan sesat kedua kalinya. Jadi putusan Mahkamah Agung penting. Kalau putusan Mahkamah Agung menolak PK ini, polisi di Barreskrim punya dasar bahwa laporan obstruction of justice tidak terbukti. Ini saling berkaitan. Ini ujian terhadap wajah hukum kita, ya. Begitu. Oke, Pak Sugeng, lagi-lagi soal penyidik di 2016. Nama-nama mereka kan sebenarnya ada ya di berkas pengadilan pada saat 2016. Apa yang bisa dilakukan terhadap nama-nama itu hari ini, Pak Sugeng? Khususnya Anda sebagai IPW dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri. Nah, jadi begini ya. Ada satu kondisi, ada satu cara kerja yang disebut asas legalitas, ya. Mabes Polri yang saya lihat akan berpegang pada asas legalitas, yaitu apa? Bahwa para terdakwa ini dinyatakan bersalah. Itu menggunakan asas legalitas, ada dasar hukum sebagai, ada putusan pengadilan sebagai dasar legalitas menyatakan mereka bersalah. Dengan asas itu kemudian mereka tidak akan menindak para penyidik di 2016, begitu ya, Pak? Belum. Oke. Tapi mereka melakukan pemeriksaan intensif, iya, ya, termasuk Rudiana kan diperiksa, ya, iya dilakukan. Oleh karena itu kuncinya adalah di pengadilan, dunia peradilan kita. IPW lagi menyoroti nih, dugaan pemotongan HPP, honor penanganan perkara. Ya saya mau lihat nih, ya. Kasus Akatatal ini harusnya diputus, mereka permohonan PK mereka diterima. Kalau tidak, wah udah, saya akan laporkan memang itu ke KPK dugaan pemotongan itu, ya. Oke, Pak Sugeng, ini pertanyaan berandai-andai. Bila Anda jadi Kapolri, Pak Sugeng, apa yang kemudian bisa Anda lakukan untuk kasus ini, Pak Sugeng? Ini untuk mengetahui bahwa Kapolri seharusnya bisa berbuat sesuatu. Kapolri kan seharusnya bisa berbuat sesuatu kan, Pak Sugeng? Tapi kita tidak melihat ada respon apapun ketika kepolisian dipermalukan seperti ini di PK sidang terpidana kasus Vina. Tidak etis saya jawab pertanyaan itu, Mbak. Yang saya mau tegaskan, Polri harus responsif dan berani membenahi diri. Itu saja. Ya, saya tidak bisa kalau saya jadi begini, jadi begitu. Itu tidak etis, saya jawab. Ya, tapi saya mendesak Polri harus merespon dan membenahi diri terkait kinerja petugas reserse. Karena pengaduan ke Kompolnas dan IPW itu pengaduannya didominasi oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja reserse, ya. Iya. Itu dia, ya. Menurut Anda akan ada respon positif, Pak Sugeng, di beberapa hari ke depan? Saya percaya akan ada respon positif. Oke, mudah-mudahan akan ada respon positif karena kalau IPW dan Kompolnas saja tidak didengar, apa kabarnya netizen dan juga media ketika mengkritik Polri. Tapi terima kasih Pak Sugeng Santoso sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Terima kasih untuk berbagi informasi bersama kami. Terima kasih. Selamat malam, Pak.